Ketika Mbak Putri membersihkan jenazah itu, Mbak Putri sempat meneteskan air mata dan di dalam batinnya Mbak Putri berkata seperti ini, "Yo, malang sekali nasib kamu, cantik-cantik, masih muda. Kenapa kamu memutuskan untuk mengakhiri hidup kamu dengan gantung diri?" Tapi sebelum Mbak Putri menutup pintu kamar kosnya, lagi-lagi dia melihat kalau di dalam kamar kosannya itu berdiri seorang wanita pas di depan pintu yang mau ditutup rapat. Mbak Putri sempat memperhatikan, loh, ini sosok siapa? Siapa yang ngikutin aku sampai ke kos-kosan? Dan Mbak Putri memperhatikan kalau itu adalah sosok arwah wanita yang meninggal karena gantung diri. Di dalam hati Mbak Putri bertanya, "Kamu kenapa di sini? Kamu kenapa ngikutin aku sampai di sini?" Lagi-lagi Mbak Putri mendengar seperti ada bisikan, seperti wanita yang sedang duduk di sampingnya itu mengatakan seperti ini, "Mbak, temenin aku takut sendirian." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan kisah yang dibagikan oleh Mbak Putri. Yang mana di video sebelumnya, di otopsi bagian pertama, saya sudah menceritakan pengalaman Mbak Putri pertama kali dapat melihat arwah orang yang meninggal, arwah orang yang diotopsi oleh Mbak Putri. Dan di video otopsi bagian kedua ini, saya akan menceritakan setelah pengalaman-pengalaman Mbak Putri dapat berinteraksi, dapat melihat arwah-arwah orang yang sudah meninggal. Sekarang Mbak Putri ini diikuti oleh sosok arwah anak kecil dan sosok arwah wanita yang meninggal karena gantung diri. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Jadi Mbak Putri ini kembali melakukan aktivitasnya untuk mengotopsi jenazah. Pada suatu hari, Mbak Putri mengotopsi jenazah wanita yang meninggal karena gantung diri. Di situ Mbak Putri sempat menitikkan air mata ketika mengotopsi jenazah wanita itu. Dia melihat wanita yang meninggal karena bunuh diri, karena gantung diri ini. Wanita yang masih muda sekali. Usianya palingan sekitar 19-20 tahun lah. Dan kondisi jenazah ini memang cukup mengerikan. Di bagian lehernya itu masih terlihat jelas bekas jeratan tali, bekas tempat gantung diri lah ya, dan lidah dari wanita itu terjulur. Ketika Mbak Putri membersihkan jenazah itu, Mbak Putri sempat meneteskan air mata dan di dalam batinnya Mbak Putri berkata seperti ini, "Yo, malang sekali nasib kamu, cantik-cantik, masih muda. Kenapa kamu memutuskan untuk mengakhiri hidup kamu dengan gantung diri?" Jadi setelah Mbak Putri mengatakan seperti itu, dari belakang Mbak Putri ini terasa sangat dingin sekali dan terdengar suara bisikan. Suara wanita yang berbisik di telinga Mbak Putri. "Mbak, maaf Mbak, maafin aku." Mbak Putri kaget. Dia menoleh ke belakang dan sama sekali tidak ada orang yang berdiri di belakang Mbak Putri. Jadi Mbak Putri ini sadar bahwa apa yang dikatakan Mbak Putri di dalam hati ini didengar oleh arwah wanita yang meninggal ini. Dan
Mbak Putri pun lekas, buru-buru untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, ya, sebelum Mbak Putri keluar dari ruang otopsi, lagi-lagi dia mendengar suara. "Mbak, jangan tinggalkan aku di sini. Jangan tinggalkan aku sendiri." Mbak Putri bingung. Loh, kok suara wanita ini selalu berbisik di telinganya? Nah, Mbak Putri pun bingung. Biasanya kalau arwah yang diotopsi oleh Mbak Putri ini cuman menampakkan wujudnya, ya palingan bisikan yang didengar Mbak Putri ini cuman sekali, tapi nggak seperti wanita ini. Ya, sudah 2 kali dia mendengarkan bisikan dari wanita itu, dan bisikan terakhir sebelum Mbak Putri meninggalkan ruang otopsi. Dia tidak mau ditinggalkan sendirian. Jadi Mbak Putri ya buru-buru lah ya keluar dari ruang otopsi. Seperti biasa, kalau dia keluar dari ruang otopsi ini, karena ruang otopsi itu kan berhadapan langsung dengan kamar mayat. Ya, dia nggak mau menoleh ke kamar mayat itu, nggak mau menatap langsung ke arah kamar mayat itu. Dia selalu memalingkan wajahnya, berjalan dengan cepat untuk ya, melewati lorong kematian kalau Mbak Putri bilang. Karena di sana banyak sekali dia melihat arwah-arwah yang gentayangan. Mbak Putri berjalan dengan cepat, dan lagi-lagi Mbak Putri mendengar di belakang Mbak Putri ini terdengar suara langkah yang mengikuti kakinya. Mbak Putri menoleh ke belakang, melihat ke kiri ke kanan, dan tapi nggak ada orang. Ya, Mbak Putri mengabaikan apa yang dirasakannya. Dia terus berjalan masuk ke dalam rumah sakit, ke bagian tengah rumah sakit, dan menyelesaikan tugasnya pada malam itu. Jadi sekitar jam 8:30 malam, Mbak Putri pun pulang ke kos-kosannya. Seperti biasa, dia pulang sendirian. Jarak dari rumah sakit ya untuk menuju ke kos-kosan Mbak Putri ini jaraknya nggak begitu jauh. Dia selalu berjalan kaki untuk sampai ke kos-kosannya. Tapi pada malam itu Mbak Putri ini kan tinggal di kos-kosannya berdua dengan teman Mbak Putri yang sama-sama kerja di rumah sakit itu. Tapi pada malam itu teman dari Mbak Putri ini kebetulan dinas malam. Nah, di jam 8:30 malam, Mbak Putri ini masuk ke kamar kosnya, membuka pintu kamar kos. Tapi ketika Mbak Putri membuka pintu kamar kos itu, dia sangat terkejut. Kalau di dalam kamar kosannya yang gelap ya, terlihat seperti ada bayangan wanita yang sudah ada di dalam kosannya. Mbak Putri pun masuk menyalakan lampu. Ketika lampu dinyalakan, sosok wanita itu pun sudah nggak ada lagi. Sosok wanita itu menghilang. Nah, karena Mbak Putri di jam 8:30 malam itu, dia belum makan. Dia mandi dan berniat untuk mencari makan. Dia kembali keluar. Tapi sebelum Mbak Putri menutup pintu kamar kosnya, lagi-lagi dia melihat kalau di dalam kamar kosannya itu berdiri seorang wanita pas di depan pintu yang mau ditutup rapat. Mbak Putri sempat memperhatikan, ini sosok siapa? Siapa yang ngikutin aku sampai ke kos-kosan? Dan Mbak Putri memperhatikan kalau itu adalah sosok arwah wanita yang meninggal karena gantung diri. Mbak Putri taunya kenapa? Karena di bagian leher dari arwah atau sosok yang dilihat Mbak Putri pada malam itu masih terlihat jelas di situ ada seutas tali yang tergantung. Mbak Putri pun menutup pintu kamar kos. Dia berjalan keluar untuk menuju ke pangkalan ojek. Di pangkalan ojek di dekat kos-kosannya itu banyak lah ya pedagang-pedagang yang jualan. Ada jualan nasi goreng, ada jualan sate, dan Mbak Putri yang biasanya makan nasi goreng di tempat langganannya langsunglah memesan seporsi nasi goreng. Tapi pada malam itu, ketika Mbak Putri makan nasi goreng itu, dia merasa nggak nyaman sekali duduk makan di tempat nasi goreng itu. Karena dari tadi dia duduk, banyak sekali yang dia lihat. Seliweran bukan manusia, tapi sosok-sosok yang cukup mengerikan. Bahkan sosok wanita yang di lehernya masih ada seutas tali yang tergantung. Dilihat Mbak Putri duduk di sampingnya, di tempat Mbak Putri makan nasi goreng. Lalu tukang nasi goreng langganan Mbak Putri ini ngomong sama Mbak Putri, "Neng, kamu lagi sakit? Kok nggak kayak biasa makan nasi goreng kok lama sekali? Kalau nggak habis dibungkus aja, istirahat di kos-kosan." Dan Mbak Putri pun bilang, "Ya udahlah Pak, minta tolong ya Pak, nasi gorengnya dibungkus aja, saya mau pulang." Jadi setelah nasi goreng dibungkus, Mbak Putri pun berjalan pulang ke kamar kosnya. Nah, dari pangkalan ojek, dari tempat Mbak Putri makan nasi goreng, menuju ke kos-kosan Mbak Putri di jam hampir jam 10 lah ya.
karena dia keluar jam setengah 9 malam. Mbak Putri ini melewati jalan yang cukup sepi dan gelap. Di tengah jalan, lagi-lagi Mbak Putri ini merasa kalau di belakangnya ada suara langkah kaki yang mengikuti Mbak Putri. Terdengar jelas sekali. Plek, plek, plek. Ketika Mbak Putri menoleh ke belakang, dia nggak melihat siapapun yang ada di belakangnya. Lalu Mbak Putri pun berjalan cepat masuk ke kos-kosan Mbak Putri dan seperti biasa dia istirahat. Dia baring di tempat tidurnya. Dia berniat untuk tidur, tapi pikiran Mbak Putri ini masih terbayang dengan sosok arwah yang di lehernya itu masih ada seutas tali. Mbak Putri ini penasaran kenapa wanita itu bisa gantung diri dan kenapa wanita itu mengikuti Mbak Putri sampai ke kos-kosannya. Sekitar jam 11 malam, Mbak Putri sudah ngantuk. Jadi kebiasaan Mbak Putri ini, dia tidur tuh nggak bisa kalau lampu utama tuh nyala. Dia selalu mematikan lampu kamarnya dan untuk penerangan di kamar itu Mbak Putri cuma menyalakan lampu tidur yang ada di samping tempat tidurnya. Mbak Putri menyalakan lampu itu jadi suasana ruangan pun nggak terlalu terang. Dia berniat untuk tidur, tapi sebelum Mbak Putri ini tidur, ya, tepat di samping Mbak Putri, dia merasa kalau ya, tempat tidurnya itu seperti ada yang ngedudukin, ngenjot ya, spring bed tempat Mbak Putri tidur ini, ya kayak ada orang duduk. Mbak Putri menoleh dan yang dilihat Mbak Putri adalah arwah wanita itu duduk di samping Mbak Putri yang sedang tertidur. Di dalam hati Mbak Putri bertanya, "Kamu kenapa di sini? Kamu kenapa ngikutin aku sampai di sini?" Lagi-lagi Mbak Putri mendengar seperti ada bisikan ya, seperti wanita yang sedang duduk di sampingnya itu mengatakan seperti ini, "Mbak, temenin aku takut sendirian." Mbak Putri yang mendengar hal itu, dia berdiri, menyalakan lampu, tapi ketika lampu nyala, sosok wanita itu sudah nggak ada lagi. Dan pada malam itu, Mbak Putri pun susah tidur. Pertama, kalau lampu terlalu terang, memang dia nggak bisa tidur, dan kedua, dia masih takut dengan arwah yang mengikutinya. Walaupun ya, sosok arwah yang dilihat Mbak Putri ini nggak terlalu menyeramkan lah, tapi kalimat-kalimat yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh arwah itulah yang membuat Mbak Putri ini gelisah. Seolah-olah arwah wanita ini tidak mau tinggal sendirian. Dia ketakutan. Loh, bukan kamu yang ketakutan seharusnya. Aku yang seharusnya ketakutan. Kamu tuh sudah meninggal. Mbak Putri ngomong itu dan tiba-tiba lampu di kamar Mbak Putri itu mati. Seperti bola lampu itu putus. Nah, disitulah Mbak Putri langsung masuk, menutup badannya dengan selimut. Nah, keesokan harinya, Mbak Putri ini kembali beraktivitas seperti biasa. Dia kembali ya, ke rumah sakit untuk melakukan aktivitasnya. Namun pada hari itu tidak ada jenazah yang diotopsi oleh Mbak Putri. Jadi dia menghabiskan waktu di ruangan perawat. Ya. Tapi seperti biasa di jam 1 siang Mbak Putri harus masuk ke ruang otopsi untuk mengecek peralatan yang ada di sana. Setelah mengecek, membuat laporan, Mbak Putri pun keluar. Namun di jam setengah 6, ya hampir jam 6 sore lah, Mbak Putri kembali harus masuk ke ruang otopsi untuk mengecek barang-barang yang ada di sana dan kembali membuat laporan. Nah, di jam setengah, hampir jam 6 sore itulah, Mbak Putri berada di ruang otopsi, ya, membuat laporan. Dari dalam kamar mandi yang ada di ruang otopsi itu, dia mendengar seperti keran air yang ada di dalam kamar mandi itu menyala. Mbak Putri berkata di dalam hati, "Siapa lagi nih yang ngerjain aku? Sudah-sudahlah ngerjain aku. Kalau kayak gini terus kalian ngerjain aku, yo lama-lama aku takut." Tapi Mbak Putri ini memang orangnya tuh penasaran. Dia berdirilah dari tempat duduknya menuju ke kamar mandi. Karena lampu yang ada dalam kamar mandi itu mati. Dia menyalakan lampu dan ketika lampu itu menyala, alangkah terkejutnya Mbak Putri. Dia melihat arwah bapak-bapak yang meninggal karena korban kecelakaan. Ya, itu sudah ada di dalam bak mandi, sedang duduk. Seolah-olah ya, bapak-bapak yang meninggal karena kecelakaan itu, arwahnya itu sedang berendam di dalam kamar mandi. Di situ Mbak Putri terkejut. "Astagfirullahaladzim, Pak,
ngapain kamu ada di sini? Nakut-nakutin aku aja. Mbak Putri pun mematikan keran yang menyala dan mematikan lampu kamar mandi. Dia pun melanjutkan untuk membuat laporan. Setelah laporan selesai, sudah hampir jam 6 lewat lah. Lagi-lagi di sini Mbak Putri keluar dari ruang otopsi. Mbak Putri keluar dari ruang otopsi. Seperti biasa, kalau dia keluar dari ruang otopsi itu, dia nggak mau melihat jelas ke arah kamar mayat. Apalagi sore itu sudah mulai gelap. Sudah jarang lah orang yang lewat di lorong kematian yang disebut Mbak Putri. Karena lorong itu menuju kamar mayat dengan ruang otopsi. Mbak Putri menyebutnya dengan lorong kematian. Dia selalu menoleh ke samping, menghindari pandangannya menuju langsung ke kamar mayat. Tapi di sini, ketika Mbak Putri mau berbelok menuju jalan menuju masuk ke tengah rumah sakit, dia melihat wanita yang mati gantung diri itu dengan tali yang masih tergantung di lehernya keluar dari pintu kamar mayat, tapi nggak sendirian, memegang tangan anak kecil, seperti menintin anak kecil keluar dari kamar mayat itu untuk mengikuti Mbak Putri. Dan beliau melihat anak kecil yang dibawa oleh wanita yang mati gantung diri ini cukup mengerikan. Anak kecil usia yang kurang lebih 9 tahun. Bagian wajahnya itu ditutupi rambut yang sangat panjang. Berjalan mengikuti Mbak Putri sampai masuk ke tengah rumah sakit, dan aktivitas Mbak Putri pada hari itu pun selesai. Seperti biasa, di jam 8:30 malam, Mbak Putri pulang ke kos-kosannya dengan berjalan kaki. Namun, pada malam itu ada sesuatu hal yang aneh. Kejadian yang menurut Mbak Putri memang gak masuk akal. Kalau cuma sekedar penampakan arwah, Mbak Putri udah biasa lah ngalaminya. Tapi kejadian malam ini memang benar-benar ganjil. Jalan yang dilalui Mbak Putri setiap harinya, dia tuh hafal betul jalan yang dia lewati itu. Tapi pada malam ini, Mbak Putri merasa ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang nggak biasa lah yang dia lihat. Jadi jalan menuju ke kos-kosan Mbak Putri itu harus melewati sebuah jalan yang cukup besar, jalan utama lah, dan di sebelah kanan jalan utama itu masih sepi, tidak ada orang yang berjualan. Nah, pas di tempat yang sepi itu ada lorong menuju ke kos-kosan Mbak Putri. Jadi pas di simpang 3 lah. Nah, pada malam ini Mbak Putri pulang dari rumah sakit sekitar jam 8:30 malam lah. Dia berjalan kaki. Ketika dia sampai di titik itu, di tempat yang sepi itu, dia melihat kalau kok ada pedagang. Seperti ada orang yang baru buka warung di sana. Warung lesehan, dan warung yang buka ini sangat terang sekali, seperti banyak menggunakan lampu. Dan Mbak Putri tertarik untuk mampir karena memang dia belum makan dari sore. Dia berpikir seperti ini, daripada nanti setelah sampai ke kosan aku keluar lagi buat cari makan, yang mending makan sekarang aja lah. Jadi Mbak Putri mampir lah di warung yang baru dia lihat itu. Nah, Mbak Putri masuk, memesan makanan kepada bapak-bapak yang berusia sekitar 58 tahun, dan bapak-bapak itu pun menanyai Mbak Putri mau mesen apa. Mbak Putri bilang, ada nasi goreng nggak Pak? Ada Neng. Mbak Putri mesen seporsi nasi goreng dan segelas es teh manis. Jadi sambil nunggu nasi gorengnya dibuat, Mbak Putri pun duduk di meja yang sudah disiapkan. Dia melihat kalau tempat itu terang sekali, seperti banyak menggunakan lampu. Gak lama berselang, nasi goreng yang dibuat oleh bapak-bapak ini pun selesai. Mbak Putri dengan lahap memakan nasi goreng itu, dan dia mengatakan kalau nasi goreng yang dimakan Mbak Putri pada malam itu memang enak sekali. Beda rasanya dengan nasi goreng yang biasa dia makan di tempat langganan. Enak sekali, dan Mbak Putri menghabisi seporsi nasi goreng yang dimakannya. Namun ketika Mbak Putri ingin membayar nasi goreng yang dimakannya ini kepada bapak-bapak penjual, di situ dia baru melihat ada sesuatu yang aneh. Bapak-bapak yang berdiri di hadapannya. Bagian wajah bapak-bapak itu seperti sangat tirus sekali, dan kulitnya terlihat sangat pucat. Pucat seperti mayit. Nah, Mbak Putri pun merasa kok ada orang yang wajahnya seperti itu. Persis sekali kayak mayat, dia bilang. Karena Mbak Putri ini sehari-hari kerjanya itu otopsi jenazah. Dia paham betul gimana karakter wajah orang yang sudah meninggal. Terlihat seperti wajah bapak ini bukan wajah orang yang hidup,
Tapi Mbak Putri mengabaikan semua itu. Dia membayar pesanannya, membayar nasi goreng yang dimakan Mbak Putri. Lalu Mbak Putri pun pulang menuju ke kos-kosannya. Sesampai di kosannya, dia buka pintu dan ternyata teman sekamar dari Mbak Putri ini sudah ada dan langsung menawari Mbak Putri makan. Put, yuk makan yuk. Ini tadi aku beli nasi goreng. 2 bungkus aku beli di tempat langganan kita. Yuk kita makan. Nah, Mbak Putri ini karena dia sudah makan, dia bilang sama temannya, udah kamu makan aja lah. Aku barusan makan. Kamu makan di mana? Tuh di simpang jalan. Ya, ada warung yang baru buka. Simpang jalan mana? Itu loh, simpang jalan. Simpang 3 yang menuju ke arah kos-kosan kita ini. Di situ ada warung yang baru buka, lampunya terang sekali dan aku makan nasi goreng di sana. Nasi gorengnya beda sekali loh, enak banget, beda dengan nasi goreng di tempat langganan kita. Yuk. Teman dari Mbak Putri ini bengong mendengar kalau Mbak Putri makan di tempat itu. Sedangkan dia bilang sama Mbak Putri, Put, barusan aku keluar, ya nggak sampai lah setengah jam yang lalu, aku keluar beli nasi goreng di tempat langganan kita dan jelas sekali. Aku lewat situ, aku lewat tempat yang kamu bilang, tapi sama sekali aku nggak melihat warung yang kamu bilang. Warung yang mana kamu bilang, Put? Ya, pas di depan jalan, keluar kita dari kosan ini, keluar dari jalan kosan ini, nah, di seberang jalan itu ada warung baru yang baru buka. Put, nggak ada apa-apa. Ya mustahil lah nggak ada apa-apa, barusan aku makan di sana. Nah, jadi terjadilah perdebatan 2 sahabat ini dan akhirnya Mbak Putri bilang begini, ya udahlah, kalau kamu nggak percaya, ayo kita cek, kita lihat di sana. Jadi mereka pun keluar dari kos-kosan dan menuju ke tempat yang dibilang oleh Mbak Putri. Sesampainya di sana, Mbak Putri ini merasa tubuhnya lemas sekali, dengkulnya ini lemas sekali, dia merasa mau pingsan. Karena benar apa yang dikatakan oleh teman Mbak Putri ini, warung itu nggak ada, orang yang jualan di situ tuh nggak ada. Mbak Putri bingung, di sini aku makan nasi goreng di warung yang baru buka. Loh kok sekarang nggak ada? Ya nggak mungkin lah, warung itu udah tutup. Jadi teman Mbak Putri bilang, Put, kamu mungkin kecapean. Ya udahlah, kita pulang, kita makan. Nggak, aku udah kenyang, dia bilang. Jadi Mbak Putri pun pulang lah dengan temannya tadi menuju ke kamar kos. Malam itu Mbak Putri ini nggak bisa tidur. Dia membayangkan, aku nih makan di mana? Apa yang aku lihat tadi itu benar-benar nyata kok tiba-tiba menghilang, tiba-tiba nggak ada. Mustahil lah ini terjadi. Sekitar jam 11:30 malam, Mbak Putri ini belum bisa tertidur. Lampu sudah dimatikan. Nah, ranjang tempat tidur dari teman Mbak Putri ini pas di sebelah Mbak Putri. Hanya dipisahkan seperti meja seperti inilah. Nah, di meja inilah ditaruh lampu tidur ya, untuk penerangan ketika lampu utama dimatikan. Jadi temannya sudah tidur, Mbak Putri melihat, dia sudah tidur lagi, aku nggak bisa tidur. Tapi Mbak Putri mencoba untuk memejamkan matanya. Namun di sini, ketika Mbak Putri baru mau tertidur, dia merasa kalau ujung kakinya ini seperti ada yang memainkan. Selimut yang ada di ujung kakinya itu seperti ada yang menarik, dan selimut yang ada di badan Mbak Putri ini pelan-pelan turun, dan Mbak Putri terbangun kaget. Siapa lagi yang ngerjain aku? Dia tahu ya, kalau apa yang dialaminya itu adalah gangguan dari makhluk halus. Siapa lagi nih yang gangguin aku? Jadi Mbak Putri duduk dan melihat di ujung tempat tidurnya. Di situ ada anak kecil sedang memainkan selimut Mbak Putri. Anak kecil yang wajahnya yang tertutupi rambut. Nah, Mbak Putri mengatakan di dalam hati, kamu ngapain di sini? Sudah cukup lah. Hari ini aku mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh, hampir membuat aku gila. Kamu ngapain lagi di sini? Kalau kamu mau di sini, kamu jangan ganggu aku. Dan Mbak Putri pun menarik selimutnya, dan pada malam itu beliau pun tertidur. Keesokan harinya, Mbak Putri seperti biasa melakukan aktivitas di rumah sakit. Tapi dia mengatakan kepada temannya, nanti malam kita pulang bareng ya. Kalau kamu pulang sore, karena shift kerja dari Mbak Putri dan temannya ini beda. Kalau kamu pulang duluan, kamu tungguin aku pulang di jam 8:30 malam. Aku nggak berani lewat di tempat orang yang jualan nasi goreng itu. Nah, jadi teman Mbak Putri ini mengatakan, ya udahlah,
yo aku tungguin kamu pulang. Malam itu di jam 8:30 malam, Mbak Putri pun pulang dari rumah sakit, berjalan kaki dengan temannya itu, melewati jalan yang mereka biasa lewati. Tapi memang jalan itu tidak ada yang aneh, tidak ada yang terlihat aneh. Seperti biasa, tempat yang Mbak Putri bilang di situ ada pedagang yang jualan, itu nggak ada. Benar-benar nggak ada, dan mereka pun sampai ke kosan. Nah, Mbak Putri yang memegang kunci, ya, dia membuka pintu kamar kosannya, dan di situ Mbak Putri melihat jelas sekali kalau wanita yang meninggal karena gantung diri itu sudah berdiri di dalam kamar kosan, dan anak kecil itu sudah ada di sana. Mbak Putri ini spontan mengatakan, kalau kamu mau ke sini, kalau kamu mau di sini, jangan ajak-ajak teman. Nah, teman dari Mbak Putri ini kaget, loh, Put, kok kamu ngomong kayak gitu? Kita kan pulang bareng, aku nggak ada kok ajak-ajak teman. Mbak Putri merasa nggak enak lah ya, karena sebenarnya Mbak Putri ini ngomong sama arwah yang ada di dalam kamarnya, bukan kepada temannya. Tapi teman Mbak Putri ini merasa kesinggung karena mereka cuma ada berdua di sana. Jadi Mbak Putri ini bingung lah mau menjelaskan apa. Mereka pun masuk ke kamar kosan. Jadi setelah mereka pulang, temannya ini kan ngerasa nggak enak, mereka pun nggak teguran. Mbak Putri juga merasa bersalah. Dia ngomong sama temannya, maafin aku. Apa yang aku omongin tadi ketika kita pulang tuh bukan ngomongin kamu. Kamu tinggal sama aku di sini, bebas lah. Kalau mau bawa teman, mau bawa saudara, silahkan. Asal jangan bawa laki-laki aja tidur di sini, nggak masalah. Yang aku bilang tadi bukan kamu. Aku melihat ada sosok yang nggak bisa kamu lihat, yang selalu mengikuti aku ketika aku di rumah sakit sampai ikut di kosan ini. Bahkan dia bawa orang lain, dia bawa makhluk lain untuk masuk ke kosan ini. Itu yang aku marah. Teman dari Mbak Putri ini bingung mendengar penjelasannya. Dia menganggap apa yang dialami oleh sahabatnya ini, dialami oleh Mbak Putri ini sudah nggak biasa lagi. Kemarin dia bilang makan di tempat nasi goreng yang baru buka. Ketika dicek, tempat nasi goreng itu nggak ada, dan sekarang dia bilang diikuti oleh sosok yang ada di rumah sakit. Sosok arwah yang mati gentayangan. Dia bertanya kepada Mbak Putri, "Put, kamu sehat?" Aku sehat. Mungkin kalau aku ceritain, kamu nggak percaya. Tapi percaya nggak percaya, apa yang aku lihat tuh benar-benar ada. Aku merasakannya dan aku mendengar bisikan mereka. Jadi teman Mbak Putri ini ketakutan, mengatakan kepada Mbak Putri, "Put, kamu jangan nakut-nakutin aku lah." "Enggak, sumpah, aku nggak nakutin kamu. Mereka tuh ada di sini nggak ganggu kita. Mereka tuh seolah-olah ingin berteman dengan aku, ingin menyampaikan sesuatu kepada aku, tapi aku belum bisa ngerti." "Ya udahlah Put, kamu bilang sama teman gaib kamu, sama teman arwah kamu, aku minta tolong ya Put, jangan ganggu aku." Nah, tiba-tiba pintu kamar mandi yang tertutup tiba-tiba terbuka dan dibanting. Teman Mbak Putri ini lompat kaget, astagfirullahaladzim. "Put, barusan aku bilang jangan suruh mereka ganggu aku, kok malah mereka iseng." Nah, setelah kejadian inilah teman Mbak Putri ini percaya kalau memang arwah yang dikatakan Mbak Putri itu benar-benar ada. Lalu teman Mbak Putri ini menyarankan kepada Mbak Putri, "Put, sebaiknya kamu tuh konsultasi, kamu bertanya kepada orang yang mengerti tentang hal ini. Kamu pergilah ke rumah Pak Kiai yang ada di dekat kosan kita, yang sering ceramah di masjid ketika kita ikut pengajian. Kamu pergi ke sana, bertanyalah kepada beliau. Aku takut Put, sering-sering kamu mengalami hal seperti ini. Mohon maaf Put ya sebelumnya, kejiwaan kamu tuh terganggu." Mbak Putri mengatakan, "Enggak lah. Aku sadar apa yang aku alami ini nggak wajar. Tapi aku kasihan dengan mereka yang meninggal dengan cara yang nggak wajar tuh, aku kasihan. Mereka tuh nemuin aku seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu, tapi aku yang belum bisa mengartikan apa yang ingin mereka sampaikan." Tuh kan, apa aku bilang? Kamu ini udah mulai nggak waras Put. Nggak mungkin lah arwah itu ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu. Mendingan ya besok kamu libur, kamu istirahat, kamu temuin Pak Kiai, kamu ceritain pengalaman kamu ceritain kejadian ini. Nah, jadi setelah malam itu Mbak Putri ini merasa kalau terus-terusan dia diganggu atau diikuti oleh arwah-arwah itu, dia juga merasa nggak nyaman, dan yang sangat menjadi beban di
hati Mbak Putri ini, yo tempat dia makan itu ya tempat apa? Siapa yang jualan? Kok tiba-tiba nggak ada? Nah, jadi keesokan harinya Mbak Putri ini pun libur lah dari kerjaannya dan dia datang ke tempat Pak Kiai dan menceritakan semua yang dialaminya. Pak Kiai mengatakan, apa yang kamu alami ini memang tidak wajar. Sebaiknya kamu diruqyah pun. Sosok-sosok yang mengikuti kamu, energi-energi negatif yang sudah melekat di diri kamu tuh harus dibuang agar mereka tidak dapat mengganggu kamu lagi. Dan Mbak Putri ini bertanya kepada Pak Kiai, sebenarnya Pak apa yang saya alami? Kalau saya indigo, dari kecil tuh saya nggak pernah ngalami hal ini. Baru-baru ini ketika saya mengotopsi jenazah pria korban kecelakaan. Nah, hari itulah, hari pertama saya bisa merasakan interaksi dan melihat arwah yang ada di rumah sakit. Arwah-arwah yang meminta pertolongan kepada saya. Pak Kiai mengatakan, Allahu a'lam. Itu semua rahasia Allah. Tapi yang saya rasakan, ketika pada hari kamu mengotopsi jenazah yang kamu bilang itu, kondisi kamu sedang lemah, jiwa kamu sedang lemah dan keimanan kamu perlu ditingkatkan lagi pun. Ketika keimanan kamu dalam kondisi lemah, kamu jarang beribadah, setan iblis itu bisa merasuki hati kamu sampai mempengaruhi pikiran kamu. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat itu adalah kerjaan setan, kerjaan iblis. Gak ada lah di dalam ajaran agama Islam. Sudah jelas dikatakan, ketika manusia sudah meninggal, urusan manusia di dunia ini sudah selesai. Apa yang kamu lihat, apa yang orang bilang itu arwah gentayangan yang menyerupai orang yang sudah meninggal itu kerjaan setan. Ada juga yang mengatakan itu adalah korin. Jadi, kamu harus diruqyah. Setelah diruqyah nanti, kamu harus lebih taat lagi beribadah. Kalau dibiarin lama-lama, kamu ini bisa jadi canang pun. Nah, Mbak Putri ini nggak tahu ya, arti canang itu apa. Dia bertanya kepada Pak Kiai, canang itu apa Pak? Canang itu, tubuh kamu ini bisa dirasuki oleh makhluk gaib dan makhluk gaib itu bisa berinteraksi dengan manusia. Kamu bisa kesurupan, kamu bisa dikendalikan oleh makhluk gaib itu tidak baik pun. Sekali saja kamu sudah kesurupan, makhluk-makhluk itu akan gampang masuk ke tubuh kamu. Kamu akan gampang kesurupan. Nah, Mbak Putri ini ketakutan dan akhirnya pada hari itu pun Mbak Putri ini diruqyah. Jadi setelah diruqyah, memang benar, Mbak Putri ini tidak bisa lagi dekat dengan arwah-arwah yang mengikutinya. Jadi memang dia masih bisa melihat ketika dia di rumah sakit, di ruang otopsi berjalan menuju ke arah kamar mayat, dia masih dapat melihat kalau di sana banyak sekali arwah-arwah yang menyerupai orang-orang yang sudah meninggal. Penampakan, Mbak Putri mengatakan, ada yang wajahnya berdarah, ada yang tangannya itu terpelintir ke belakang, dan ada juga yang terbaring. Dan ketika dia melewati lorong itu, lorong kematian yang disebut Mbak Putri, dia kembali mendengar bisikan atau teriakan dari arwah-arwah yang dia lihat. Put, tolong jangan tinggalkan kami di sini. Nah, Mbak Putri yang mendengar itu, dia langsung ketakutan. Karena dia tahu kalau itu adalah jin, kalau itu adalah iblis yang mencoba menggoda Mbak Putri. Dia langsung berlari, meninggalkan tempat itu. Dan setelah Mbak Putri selesai bekerja pada hari itu, di jam 8:30 malam, Mbak Putri ini nggak pulang langsung ke kos-kosan. Dia pulang ke tempat Pak Kiai, datang dulu ke tempat Pak Kiai, ingin menceritakan pengalaman yang barusan dialami oleh Mbak Putri. Datang ke tempat Pak Kiai, mengatakan, Pak, barusan saya mengalami peristiwa yang aneh lagi di rumah sakit. Saya mendengar kalau ada bisikan. Banyak sekali bisikan itu mengatakan, Put, tolong Put, jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan kami di sini Put. Dan sosok anak kecil dan sosok wanita yang gantung diri itu, Pak, mencoba mendekati saya, tapi seolah-olah mereka itu nggak bisa dekat. Cuman berdiri dari jauh dan menatap saya, dan anak kecil yang dari kemarin ngikutin saya. Dengan bagian wajahnya yang ditutupi rambut, dan pada hari itulah, Pak, saya baru dapat melihat anak kecil itu membuka rambutnya, memperlihatkan wajahnya. Wajah anak kecil itu, bagian mata sebelah kanannya itu udah nggak ada, keluar, dan giginya ini seperti ompong. Terlihat jelas kalau sosok anak kecil itu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Anak kecil itu seperti ingin melambaikan tangan kepada saya. Jelas-jelas saya ketakutan.
saya langsung meninggalkan tempat itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang saya lihat barusan itu apa? Kalau ya memang itu arwah orang-orang yang sudah meninggal, saya minta tolong sama Pak Kiai. Saya minta tolong, doakan mereka Pak, agar kematian mereka tuh tenang, agar mereka dapat diampuni dosa-dosanya, agar mereka dapat kembali ke alam yang semestinya. Nah, jadi Pak Kiai mengatakan kepada Mbak Putri, karena energi-energi negatif yang ada di diri kamu sudah dibuang pun, sudah diruqyah kemarin. Mereka tuh nggak bisa terlalu dekat lagi dengan kamu. Tapi perlahan nanti setelah melakukan beberapa tahap ruqyah lagi, insya Allah kamu tidak akan bisa lagi melihat mereka. Dan Pak Kiai mengatakan, oke lah, kalau memang kamu berniat untuk mendoakan mereka, marilah sama-sama kita doakan mereka. Saudara-saudara kita yang telah meninggal, mendahului kita, yang ada di rumah sakit itu, semoga dosa-dosa mereka diampuni dan mereka dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam itu Mbak Putri dan Pak Kiai dengan beberapa murid dari Pak Kiai membacakan surat Yasin, membacakan keluhu dan tahlil, membacakan doa lah untuk arwah-arwah mereka yang sudah meninggal. Dan sebelum Mbak Putri pulang, Pak Kiai menitipkan seperti ada rajahan, kertas yang dituliskan ayat suci Al-Quran. Pak Kiai mengatakan, Put, kamu simpan ini, kamu pegang ini, kamu bawa di dalam dompet kemanapun kamu pergi. Ketika kamu tidur, kamu taruh di bawah bantal. Tapi ingat, jangan pernah kamu bawa ke tempat yang kotor. Seperti kamu ingin ke kamar mandi, kamu tinggalkan. Dan ketika kamu sedang datang bulan, ini nggak boleh kamu pegang. Karena ini adalah tulisan dari ayat suci Al-Quran. Nah, jadi setelah mendapatkan seperti wapak, seperti rajahan yang diberikan oleh Pak Kiai, Mbak Putri pun merasa lebih tenang. Dia sama sekali tidak pernah lagi melihat sosok anak kecil dan wanita yang gantung diri itu, arwah wanita yang gantung diri itu mengikuti Mbak Putri. Sampai hari ini, jimat yang diberikan oleh Pak Kiai itu masih disimpan dan dipegang oleh Mbak Putri. Dan alhamdulillah, penampakan-penampakan dan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Mbak Putri ini tidak pernah terjadi lagi. Dan Mbak Putri sempat bertanya kepada Pak Kiai, Pak, ketika saya makan nasi goreng di tempat yang baru saya lihat itu, sebenarnya itu di mana? Pak Kiai menjelaskan memang kondisi Mbak Putri pada saat itu memang sudah sangat berbahaya sekali. Dia sudah terlalu dekat. Dengan alam gaib itu dia sudah terlalu dekat. Dia sudah bisa melihat dua dimensi, dua sisi dunia ini sudah bisa dilihat oleh Mbak Putri. Dunia manusia, dunia nyata dan alam gaib sudah terbuka, sudah bisa dilihat oleh Mbak Putri. Dan Pak Kiai mengatakan, tempat di mana Mbak Putri makan nasi goreng pada malam itu adalah dimensi gaib. Dan apa yang dimakan oleh Mbak Putri itu benar-benar dimakan oleh Mbak Putri. Tapi apakah nasi goreng atau apa yang dimakan oleh Mbak Putri itu Allahu a'lam. Insya Allah setelah dilakukan ruqyah, energi-energi atau makanan yang dimakan Mbak Putri dari alam gaib itu bisa keluar dari tubuhnya. Dan Mbak Putri pun kembali netral, kembali bersih dari unsur-unsur negatif, unsur-unsur yang ada di dunia gaib. Nah, demikianlah sebuah kisah misteri yang ingin dibagikan oleh Mbak Putri untuk sahabat-sahabat semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah kalimat penyampaian dalam kisah yang saya bagikan kali ini. Untuk sahabat yang belum mendengarkan kisah Mbak Putri di bagian otopsi yang pertama, sahabat-sahabat bisa mendengarkannya terlebih dahulu dan baru mendengarkan kisah otopsi bagian kedua ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.